Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini di masa jeda persiapan ujian tasmi murojaah ya. Jadi seluruh hafalan antum semua yang sudah pernah disetorkan, sudah tercapai, akan diuji kembali kalau dijadwal besok ya, dari pagi sampai zuhur kemungkinannya selesai, sekitar 2 jam satu santri. Kira-kira waktunya cukup atau tidak itu 2 jam itu? Cukup ya. Untuk Lutfi pencapaian sudah juz berapa ini? 29 butuh belum? Masih banyak yang lupa. Tapi belum, udah masuk untuk ziyadah hariannya sudah masuk 28. Udah. Untuk tarik masuk 27 apa 28 untuk ziyadah harian. Nanti 28 udah penuh belum? Udah. Ahnaf lompat-lompat juz berapa itu yang ziyadahnya? 22 ya. Tapi ini yang mau ditasmikan untuk murojaahnya sanggup 3 juz, 27 sampai 30. Ya, jadi pertanggungjawaban santri adalah belajar ini menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap amanah orang tua, mondok, dan upaya pondok ya, pengasuh untuk mewujudkan ya pencapaian-pencapaian atau target-target dalam belajar. Itu buktinya sudah berbeda Lutfi, Thorik, Ahnaf. Ya tidak masalah ya, tidak masalah. Sekolah ini bukan memaksakan harus sama. Hanya memang Al-Qur'an kan ada 30 juz, bagus sekali jika antum mampu. Kalau tidak mampu, ya lembaga ini tidak kaku. Kami akan sampaikan kepada orang tua antum masing-masing supaya untuk dimaklumi keadaan ini memang Allah memberikan kemudahannya atau targetnya, pencapaiannya beragam. Oleh karena itu sebenarnya Abi menunggu ya, ketika ujian Muhammadiyah coba antum sejujurnya menjawab kemarin bisa cepat begitu karena memang bisa mengerjakan apa asal-asalan? Ada yang bisa ada yang enggak, tapi intinya antum secara kalender diberikan waktu 6 hari, iya kan? Dari Senin tanggal berapa waktu itu? Tanggal 3 ya? Iya. Bukan, tanggal 27 ya. Iya. Tapi antum ketika hari Jumat sudah selesai. Jadi kenapa Abi pulangkan? Karena itu aslinya jadwal itu memang sudah diplot untuk ujian Muhammadiyah. Yang selesainya itu hari Rabu kemarin. Sesuai jadwal itu. Tapi antum hari Jumat sudah selesai, maka Sabtu Ahad bisa pulang kan? Nah, kemudian Abi tambahkan praktikum menjaga hafalan sekaligus ini persiapan untuk menjadi pemimpin ya kan, dengan cara memurojaahnya melalui pendekatan menjadi imam sholat. Itu sangat efektif ya. Antum menyetorkan itu PD, percaya dirinya itu umpama dinilai paling 50-60. Tapi kalau ngimami dan bagus itu bisa sampai 75 sampai 80. Kalau pengen 90 diuji di depan banyak penguji sampai 45. Iya kan? Para hafiz, kemudian ada penilaian adab, makhraj, tahsin, ya, tajwid, itu semua dinilai. Nah, yang dinilai dengan guru satu, dilihat teman saja sudah grogi. Gimana kalau dilihat? Dan puncaknya bukan masalah dilihat di dalam sidang, tapi puncaknya hafalan antum diterapkan di masyarakat, kan gitu. Jamaah masjid ada 100. Ya masjid yang besar kan biasa 100-200 antum ngimamin kan begitu. Nah, itu harapan Nabi.
Nah, untuk ke sana kan bertahap gitu ya, bertahap. Nah, keuntungan sekolah kita tidak banyak, antum bisa terjadwal sering kan begitu. Ya, pondok yang ramai sulit kan, dia nggak cukup waktu gitu. Itu pun Abi lihat ada yang mencoba membuat kelompok-kelompok sholat, ya kan, taraweh tapi yang bisa ya. Ada 5 kelompok, karena ada yang praktek. Kita dibuat satu cukup, kalau mau mimpin masjid, izin, bisa kan begitu. Karena kelas kecil. Belum problem-problem kesemerawutan kalau rame ya. Abi nggak tahan kalau lihat ini apa, antri di kamar mandi, akhirnya waduh ruwet ya, urusan baju, urusan di kamar, barang-barang ya. Itu antum tidak alami itu. Yang sudah alumni-alumni pondok yang ramai begitu, sisi kritiknya apa? Dia biasa semrawut, 3 tahun di pondok itu, apalagi sampai 6 tahun, dia biasa melihat ketidakrapian, tidak disiplin, tidak tertib karena orang banyak. Itu ya memang begitulah pondok, maklum biasa. Jadi permakluman dengan keadaan yang tidak rapi, coba. Dan 6 tahun begitu, kalau dari SMP ke SMA, apa nggak menjadi apa? Kepribadian. Maka 3 tahun mondok di ICA ini sebenarnya untuk membangun karakter, disiplin ya, tanggung jawab, itu cukup. Sebenarnya cukup. Kalau antumnya mengikuti sistem, ya kan, aturan tata tertib dengan baik. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, banyak menentang, nggak terima, dongkol, ilmu susah masuk, peraturan ini keterpaksaan. Jadi badan antum yang harusnya itu lembek ya, ibarat tunas itu masih bisa diarahkan sama abi, sama guru-guru. Ini antum sudah mengeras sendiri. Kenapa? Karena antum punya ego sendiri, punya apa, Rick? Punya kemauan sendiri, Din. Diarahin suruh bersih, bangun sekian, nggak, jam sekian tidur nggak mau. Jadi udah bengkok duluan. Ini kalau ibarat tunas tuh, lihat itu semua pohon mengarah kepada apa? Matahari, lihat tuh arahnya. Antum mengarah kepada kebenaran agama ini diarahkan. Sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, akhlak-akhlak Islam, adab-adab Islam bagaimana? Gitu ya. Jadi kendala-kendala itu banyak pada sebenarnya santri itu sendiri. Ya. Betul nggak itu? Santri yang membuat banyak belok-belok tadi itu. Iya kan? Kondisi hati berbolak-balik, ya kan? Bawaannya pengen usil, bawaannya pengen bebas gitu kan. Pengen lama bebas. Sabarlah santri, pasti ada liburnya. Yang kedua, rugi muda ini masa-masa untuk belajar sebelum antum memimpin. Ya, Abi mau cek ini. Bagaimana kurikulum di sekolah kita? Ini akan ada penguatan itu. 1, adab. Iya kan? Mengutamakan fardu ain baru fardu kifayah. Jadi, yang kedua, ilmu apa? Al-Qur'an. Maka ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu Al-Qur'an, ulumul Qur'an, kemudian tajwid, tahsin, itu bagian dari rumpun itu harus antum kuasai. Satu lagi ini yang tidak ada atau jarang di sekolah lain apa? Tazkiyatun nafas. Kenapa begitu? Karena itu termasuk dari ilmu yang fardu ain. Apa yang paling mengerikan? Orang-orang itu beramal tetapi tidak paham ini, terjadi apa? Hilang amalnya apa? Rontok. Kenapa? Karena amal untuk dirinya namanya sum'ah, amal untuk orang namanya riya. Amal ini harus ikhlas, hanya ditujukan kepada Allah. Nah, di pekan mulai Senin besok setelah tasmi, antum akan diminta untuk seberapa antum menyerap materi itu, sampaikanlah apa itu tazkiyatun nafas. Ya, ini coba mengisi taklim dalam durasi sekitar 1 jam. Beneran, mana ada taklim di masyarakat kurang dari 1 jam, ya? Iya, pasti akan sekitar 1 jam. Iya, taklim yang besar. Nanti Abi akan coba kumpulkan jamaah yang bisa hadir. Ini ujian apa? Tak mengisi taklim, kan kultum sudah sering, ya kan? Tausiah apel sudah. Mengisi iftar jamaah itu sudah, ya kan? 30 menit. Sekarang khutbah sudah.
public speaking yang lain sudah ini meningkat mengisi taklim 1 jam. Nanti kalau kelas 3 1,5 jam. Sebagaimana sering Abi kalau ngisi dari seringannya itu aslinya pengennya 1,5 jam supaya materinya tuntas. Jelas ya? Sekarang ini menunggu jadwal untuk ujian tasmi yang itu sebenarnya antum boleh usul kalau lebih cepat sudah siap boleh dijadwalkan. Tapi kalau tidak ya masih ada waktu sampai besok pagi. Nanti malam biasa kalau tidak ada perubahan ya persiapan untuk tasmi. Gitu ya. Ini jelas ya bagaimana konsep pendidikan ini? Pendidikan menanamkan adab. Pendidikan untuk kemandirian, kedewasaan. Antum bisa nggak menilai Rick Lutfi? Teman-teman antum SD dulu yang kemarin antum pulang. Coba diamati pas kemarin pulang. Apakah dia berpikir tentang perjuangan Islam? Membebaskan Palestina lebih jauh atau menyebarkan agama Nasruddin di daerahnya? Kepikiran begitu nggak hidupnya? Antum sama umurnya kan sama mereka itu karena kawan SD. Coba Rik, ada nggak yang mikirin dakwah? Melihat umat Islam 65% nggak bisa ngaji Rik. Sudah bertambah sekarang, bukan hanya 55, nambah. Riset terakhir coba. Siapa yang mau ngajarin ngaji? Gimana kemarin anunya? Logika umat manusia lahir bertambah, yang lahir tambah banyak, yang meninggal sedikit. Jadi jumlah penduduk semakin banyak dan yang lahir itu pasti tidak bisa. Maka akan diperlukan apa? Guru, ustadz, dai, mujahid. Dan orang yang menjadi guru, jadi ustadz itu tidak banyak yang mau. Harus dipaksa kadang. Kenapa? Karena berat ngurusin orang, ngurusin nyebarin agama, ujiannya berat. Apalagi kalau dia pengen hidupnya sejahtera, kaya, sulit. Karena yang pokok adalah seorang guru harus memiliki sikap hidup zuhud dan sederhana. Ini yang berat. Tidak ada target tahun 2030 punya rumah. Kalau rumah kita ini bukan rumah sekolahan bercampur dengan pondok pengasuh, pengen rumah. Sehingga ada orang nyari rumah, udah pernah ke sini. Rumahnya Abi Imam di mana? Karena ini sudah tidak bentuk rumah. Kalau antum bayangkan bapak antum akan 2030 punya rumah yang betul-betul rumah, itu nggak akan ada target begitu. Yang ada bagaimana setiap tahun terus ada alumni, terus ada yang diluluskan, terus ada yang menuntut ilmu. Itu contohnya. Jadi nggak kepikiran begitu. Ya kita hidup sekedarnya aja, nggak ada istilahnya keindahan yang idealnya itu enggak. Yang penting bisa prinsipnya berteduh ya dari terik matahari dan hujan, kita bisa hidup dan berjalannya dakwah. Coba pikiran itu saja tuh. Sampai meninggal begitu terus, itulah istiqomah. Mau begini terus menanggung beban siang malam. Iya kan, guru sakit cari ganti, guru resign harus cari ganti ya kan. Cari murid, jelaskan ke wali. Ya kan, kalau uangnya nggak cukup nyari donatur, terus buat laporan. Nah coba itu orang besar tuh begitu, yang mau mengajarkan, menyebarkan agama, bukan yang dia punya pangkat dan menuntut kepada pemerintah negara supaya diberi fasilitas, enggak. Itulah orang-orang yang besar itu yang mau menghidupkan agama. Itu pesan dari siapa? Kiai Zarkasi, pendiri Gontor. Jadilah orang besar, yaitu orang-orang yang terus menyebarkan agama, berdakwah, hidup di jalan Allah atau fisabilillah. Mudah-mudahan bermanfaat para santri. Ini taujih dari Abi supaya antum semuanya paham ya, bahwa hidup ini kalau menjadi aktivis itu menanjak, bukan jalan datar. Apalagi menurun itu terjun bebas, nggak ada mutu hidupnya. Kita menanjak untuk menuju puncak iman yang tinggi, status hamba Allah, mujahid fisabilillah yang tinggi derajatnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.